Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video tutorial Autodesk Inventor, yang dimana untuk video kali ini kita akan membahas atau akan membuat mengenai bearing, ya, bearing atau bantalan yang sering digunakan dalam sebuah konstruksi mesin, misalnya. Ya. Oke, di sini karena kita bearingnya itu ambil ya ataupun sesuai standar. Jadi disclaimer dulu. Jadi ini bearing otomatis. Jadi nggak kita buat secara manual bearingnya. Jadi ini otomatis yang ada di Autodesk Inventor supaya lebih mempercepat pekerjaan juga dan lebih efisien waktu ya. Tuh. Kenapa harus cari yang tidak ada kalau misalnya ada di sana gitu. Oke, tahap pertama seperti biasa kita uh, CTRL-N ya atau create new file, langsung kita pilih standar milimeter IPT, kita create dan nanti seperti biasa kita pilih start 2D sketch, kita pilih misalnya di X-shape plane. Nah di sini kita bukan buat bearingnya ya, tapi buat bantalannya atau buat dudukan dari bearing tersebut supaya bearing tersebut ada dudukannya. Oke, cara membuat dudukannya, kita membuat dudukan kayak umum ya, kayak seperti biasanya dudukan yang ada di dalam sebuah mesin. Oke, tahap pertama kita membuat lingkaran, ya lingkaran tepat bearingnya. Jadi kalian harus menyesuaikan dengan bearing yang akan kalian gunakan. Contoh misalnya kita akan menggunakan bearing dengan diameter 35 dengan ketebalan lingkarannya itu misalnya kita offset ya, ketebalan lingkarannya misalnya 10 ya, 10 mili atau 1 cm. Nah, nanti akan seperti ini. Nah, selanjutnya untuk cara kita membuat dudukan antara bearing dan skrup ya ataupun konektor ke apa? Ke rangka misalnya. Nanti seperti ini. Nah, di sini misalnya kita akan membuat ketebalan 15 misalnya ya. 15 terus jarak dari tengah ke sini ya misalnya 20 ya. Nah, 20 terus dari sini ke tengah ini misalnya 50 misalnya ya. Terus dari sini ke sini juga sama 50 jadi total 100 panjangnya. Nah, nanti ya kita kalau udah seperti ini kita trim bagian-bagian yang tadi digunakan, contoh ini juga ya. Nah, di sini kita buat garis lurus ya, garis lurus dari sini ke sini. Nah, seperti ini. Juga sama. Nah, seperti ini ya. Nah, begitu juga sisanya kita trim lagi, trim. Nah, kita trim. Ya, kalau misalnya buat kalian kurang besar, ya kurang besar, jadi kita masukin juga di sini 60, juga sama 60. Kita lebih panjang juga ya. Oke, selanjutnya kita extrude ke 3D model, pilih extrude. Ya, di sini kita extrude. Misalnya kita ketebalan mau 20 misalnya. 20, kita klik di sini 20. Nanti kalau misalnya udah 20 di sini kita bikin terlalu kecil ya 20 ya. Kita edit features, kalau 20 terlalu kecil kita rubah jadi 30. Ya. Nah, 30 di sini kalau misalnya sudah kita ini hanya sebagai patokan. Nah, kalau misalnya sudah kita save. Kita save di mana aja, kalian simpan aja ya, dudukan bearing. Nah, di dudukan bearing ini kalau sudah selesai, kita tahap selanjutnya memasukkan bearingnya ke dalam ini. Tapi nggak bisa dilakuin di IPT ya, tapi kita lakukan di IAM. Jadi kita klik new dulu, pilih standar milimeter IAM, lalu place component center, jangan dulu ya, place component center, tapi kita place dulu yang ini, kita cari file yang tadi yang dudukan bearing. Nah, udah ketemu, kita
Kita klik di sini. Nah, nanti ada kita place ya, di sini ada place content center ya. Nah, di sini ya, di sini kan nanti ada keluar seperti ini nih. Ya, jadi kalian pilih sub part. Nah, langsung di sini ada bearing. Lalu pilih ball bearing. Lalu di sini pilih angular contact bearing. Nah, di sini pilih tipe bearing yang ingin kalian gunakan. Misalnya contoh di sini saya akan gunakan bearing GOST ya. Kita nyalain ini ya, auto dropnya, klik OK. Lalu nah kursornya di sini. Nah, otomatis langsung pitch ya. Oke. Langsung klik kiri, lalu klik kanan, pilih apply. Nah, jadi bearingnya otomatis sudah ada. Nah, sesuai dengan ukuran lubang yang kalian buat tadi. Nah, misalnya seperti itu. Nah, misalnya ini terlalu besar nih, misalnya terlalu tebal kan, sedangkan bearingnya kecil kan. Nah, kalau misalnya mau diperkecil lagi, ataupun mau dipertebal lagi, tinggal diklik ini, klik kanan, pilih open. Nah, ataupun ini kalian close dulu yang ini nih, kalian close dulu. Nah, langsung di sini klik kanan, di sini kalian klik edit. Nah, di edit di sini kita klik kanan, di sini pilih edit feature. Misalnya 30 terlalu besar, kita 15. 15 ya. 15. 15 terlalu kecil ya. Kita ya 20 ya, 20 dulu. Oke, misalnya 20. Langsung di itu kan. Terus 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 nanti pilih constraint, lalu di apa, di press constraint ke sini. Nah, udah itu langsung dipilih uh, solution. Kalau udah oke, nanti akan masuk ke sana, atau di delete dulu si recover sistemnya. Nanti pilih constraint, lalu ke sini, terus pilih yang ini yang flux. Nah, nanti akan sejajar dengan itu. Lalu pilih constraint, disejajarkan. Oke. Nah, kalau misalnya sudah di constraint seperti ini, nah nanti kelihatan ya posisi bearingnya di mana. Nah, kalau misalnya pun mau di chamfer, misalnya ataupun di sini tinggal edit aja. Contoh misalnya kita mau membuat chamfer di sini ya. Kita klik kanan, pilih edit. Kita chamfer di sini biar tidak terlalu tajam. Begitu juga permukaan yang satu lagi. Nah, nanti kalau misalnya sudah, klik OK. Ya, langsung ke return lagi. Nah, nanti di sini kan pasti gas sejajar. Nah, lalu di sini ada kan, nah flux ya, yang flux ini langsung pilih 2 mili. Nah, jadi nanti akan ke dalam sejajar dengan ini. Ya, nah kalau misalnya sudah, kita buat uh, lubang di sini untuk konektor ke rangkanya. Contoh misalnya di sini kita klik edit lagi seperti biasa, kita edit, kita klik kanan di sini, kita masuk ke permukaan, kita project geometry dulu. Nah, kalau misalnya sudah di sini, kita masukin project geometry juga untuk memunculkan nilai-nilai patokan ataupun garis-garis patokan. Nah, di sini kita cari garis tengahnya. Ini udah kelihatan ya, garis tengah. Kita klik, kita misalkan masukin 10. Di sini juga sama, kita masukin 10 juga. Nah, kita masukin dimension dari sini ke sini, misalnya 15. Di sini ke sini juga sama, misalnya 15. Nah, kalau udah kita extrude ya, extrude cut. Extrude cut, nah seperti ini. Nah, extrude cut, lalu kita pilih chamfer lagi, kita bikin chamfer juga di sini. Untuk tempat bautnya, begitu juga di ujung-ujung ini, biar gak terlalu tajam ya. Nah, misalnya seperti ini. Nah, ataupun misalnya kita pilih juga ini supaya nggak terlalu tajam, nah misalnya seperti ini, kita masukin 5 misalnya. Nah,
nanti akan jadi seperti ini hasilnya ya. Di sini ada bantalan bearingnya, di sini ada bearingnya. Nah, bearing ini bisa berputar. Kalau misalnya ini mau didiamkan, kita klik kanan aja di sini, pilih ground. Nanti bearingnya akan bergerak. Ya, akan bergerak, ininya tetap diam. Nah, itu untuk pembuatan bantalan bearing. Dan kalau misalnya mau ditambah poros, misalnya poros buat di sininya, tinggal pilih grid aja di sini. Tinggal pilih grid ataupun bikin part baru nanti disesuaikan dengan diameter ini. Ya. Kita biar gak terlalu sama, kita klik dulu di sini, kita rubah warnanya. Ke rumahnya warnanya biasanya suka warna green sih, green ya. Warna smooth dark green. Nah, ini seperti ini. Ya, nanti tinggal ditambah kalaupun misalnya mau diulir ya tinggal di thread di sini. Bukan di situ ya. Bisa di dalam ini dan di sini misalnya. Thread juga sama. Nah, tinggal ditambah mur dan baut berarti. Ataupun ditambah langsung skrup atau apa. Nah, mungkin itu kita return lagi. Nah, seperti biasa kita save ya, kita save bisa di sini assembly bearing. Nah, di bearing ya. Nah, kalau udah kita klik yes dan oke. Nah, dan kalau misalnya udah kita di save, dan kalau misalnya mau dimasukin ke drawing ya seperti biasa ya, kita pilih, oh ya lupa di sini belum tambah itu ya, belum ditambah pengunci ya, pengunci. Nah, jadi kita tambah pengunci juga. Penguncinya di sini aja, klik kanan di sini ya, klik kanan, escape, lalu pilih lingkaran, misalnya lingkarannya 4, lalu di extrude ya, kita extrude sakat. Nah, nanti akan ada ini, kita chamfer lagi, jangan terlalu besar, kita satu aja, kita pilih thread di sini satu. Nah, nanti tinggal untuk menguncinya kita tambah skrup di sini untuk mengunci si bearing ini supaya tidak lepas. Tuh. Nah, ini seperti ini ya, antara bearing dan bantalan. Kita jangan lupa save lagi. Nah, untuk masukin ke drawing seperti biasa, CTRL-N, lalu pilih ISO IDW, lalu di sini base, nah, nanti akan masuk drawingnya seperti ini. Ya, itu untuk dudukan itu, yang dudukan ini ya, dudukan ini dan bearingnya itu disesuaikan dengan rancangan sebuah rancangan, misalnya rancangan mesin atau apa, disesuaikan. Kalau misalnya bearingnya perlu bearing yang besar, berarti dudukannya juga dudukan yang besar. Oke, mungkin itu untuk penjelasan mengenai cara pembuatan ya, ataupun cara pengaplikasian dalam bearing ya, dalam membuat bearing di dalam Autodesk Inventor. Mungkin kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan atau saya sharekan bisa bermanfaat untuk khususnya untuk saya dan umumnya untuk rekan-rekan yang menonton video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.